teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 izin presentasi tentang Functional Neuroanatomy. Gitu ya teman-teman. Dan buat kelompok kami, ada 4 anggota. Yang pertama ada Natasha Shalskia Dewi, Zanuba Rahmatalita, Jelita Puspa, sama ada saya sendiri, Ahmad Sultan Firdaus. Gitu. Langsung aja kita mulai di slide yang pertama. Ada yang namanya tuh pembagian utama sistem saraf pusat dan fungsinya yang akan dibacakan oleh teman saya, teman-teman. Pembagian sistem saraf pusat dan fungsinya. Yang pertama ada otak. Otak sebagai pusat kendali utama tubuh, berfungsi untuk berpikir, belajar, merasakan, bergerak, kayak berjalan, menggerakkan tangan itu. Yang kedua, sumsum tulang belakang merupakan jalur saraf yang memanjang dari otak, berfungsi sebagai penghubung utama yang membawa pesan bolak-balik antara otak dan saraf di seluruh tubuh. Nah, itu ada gambar yang atas, itu gambar otak, dan spinal itu sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada fungsi sistem saraf pusat. Yang pertama, pemrosesan informasi, menerima, mengelola, dan mengintegrasikan informasi sensorik dari seluruh tubuh. Yang kedua, pengaturan gerakan, mengirimkan sinyal ke otot dan kelenjar untuk mengendalikan gerakan tubuh. Yang ketiga, fungsi kognitif, bertanggung jawab untuk berpikir, terus belajar, memori, pengambilan keputusan. Yang keempat, pengaturan sensasi, membantu tubuh merasakan sentuhan, suhu, nyeri. Selanjutnya ada perlindungan otak secara anatomi. Yang pertama yaitu ada kranium, yaitu adalah tengkorak. Nah, tengkorak ini berfungsi untuk melindungi otak dari cedera. Dan sementara otak adalah pusat kendali utama tubuh yang terletak di dalam rongga kranium. Nah, kranium ini terdiri dari tulang-tulang yang membentuk wajah dan melindungi otak dari cedera. Nah, yang kedua ada meninges, yaitu selaput otak. Nah, fungsi utama meninges ini adalah untuk melindungi sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang dari cedera atau pukulan, yaitu menopangnya pada posisi yang tepat, serta menyediakan jalur untuk pembuluh darah, syaraf, dan cairan cerebrospinal CSF, yaitu meninges bekerja sebagai peredam kejut untuk menyerap benturan dan mencegah otak bergerak di dalam tengkorak. Nah, di meninges ini terdapat 3 lapisan, yaitu yang pertama ada durameter, yaitu lapisan terluar yang kuat. Yang kedua ada arachnoid mater, yaitu lapisan tengah yang seperti jaring, dan pia mater, yaitu lapisan terdalam yang tipis dan menempel pada otak. Lalu yang ketiga ada cairan cerebrospinal CSF, adalah cairan bening yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang dengan bertindak sebagai bantalan, menyalurkan nutrisi, dan membuang limbah. Nah, cairan ini diproduksi dalam ventrikel otak dan mengalir di sekitar sistem saraf pusat. Nah, fungsi utamanya ada 5, yaitu perlindungan sebagai peredam kejut untuk melindungi otak dan sumsum tulang belakang dari cedera atau benturan yang mendadak. Nah, yang kedua untuk nutrisi, yaitu mengirimkan nutrisi penting ke sistem syaraf pusat. Nah, yaitu yang ketiga ada ekresi, yaitu membantu membuang produk limbah dari otak. Nah, yang keempat ada homeostasis, yaitu membantu menjaga keseimbangan homeostasis dalam sistem syaraf pusat. Nah, yang kelima ada fungsi untuk kekebalan tubuh, yaitu mengandung imunoglobulin dan sel mononuklear untuk membantu fungsi kekebalan tubuh. Nah, yang keempat yaitu ada suplai darah. Nah, suplai darah yaitu proses fisik pengiriman darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke otak melalui pembuluh darah yang ada 3, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Nah, ini adalah jalan raya logistik. Nah, jadi kesimpulannya suplai darah adalah sistem pengiriman yang membawa segala sesuatu ke dekat otak. Beberapa bagian dari otak besar terdiri dari cerebral cortex. Cerebral cortex adalah lapisan luar otak besar yang terdiri dari jaringan saraf berwarna abu-abu yang disebut gray matter. Cerebral cortex
berperan dalam pengendalian sadar, berperilaku, berpikir, berbahasa, dan merasakan sesuatu atau rasa nyeri di tubuh. Adapun fungsinya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fungsi sensorik, yakni menerima dan memproses informasi dari panca indera. Yang pertama, lobus frontal, merencanakan, mengatur, membuat keputusan, menilai konsekuensi tindakan, dan mengendalikan impuls atau rem perilaku, mengontrol semua gerakan tubuh yang disengaja dan sadar. Contohnya seperti menggerakkan tangan ketika menulis. Yang kedua, lobus occipital, yakni mengolah penglihatan, menerima dan menginterpretasikan semua informasi visual yang datang dari mata. Yang ketiga, lobus temporal, yakni mengolah pendengaran dan persepsi suara, bertanggung jawab untuk memahami makna ucapan atau bahasa. Yang keempat, lobus parietal, yakni menerima dan memproses informasi dari kulit dan sendi. Contohnya seperti sentuhan, suhu, nyeri, atau tekanan. Kemudian ada fungsi motorik, yakni berfungsi mengatur dan mengontrol gerakan tubuh secara sadar. Ada area motorik primer, tepatnya di lobus frontal, yakni mengirimkan sinyal ke otot untuk bergerak. Ada juga area promotor dan suplementer, tugasnya membantu urutan dan koordinasi gerakan. Fungsi yang ketiga disebut fungsi asosiatif. Fungsi asosiatif berperan dalam aktivitas mental yang kompleks, contohnya seperti berpikir logis dan penalaran, mengingat dan belajar, kemudian mengatur emosi dan kepribadian, bahasa seperti bicara dan pemahaman, dan perencanaan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, bagian otak besar yang kedua ada batang otak atau disebut brainstem. Adalah bagian otak yang menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang, disebut spinal cord. Letaknya berada di dasar otak, tepat di depan otak kecil dan terhubung langsung dengan sumsum tulang belakang. Adapun fungsinya ada fungsi utama, yakni sebagai pengontrol kehidupan. Pusat pengaturan otomatis atau otonom mengontrol hal-hal yang tidak Anda pikirkan, tetapi tetap harus terjadi agar Anda tetap hidup. Contohnya seperti pernafasan, mengatur irama dan kedalaman nafas. Kemudian detak jantung, mengontrol kecepatan dan kekuatan detak jantung. Yang ketiga ada tekanan darah, mengatur pelebaran dan penyempitan buluh darah untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Yang kedua ada fungsi komunikasi. Batang otak bertindak sebagai stasiun utama untuk semua saraf yang bergerak dari otak besar ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke otak besar. Yang ketiga fungsi saraf kranial dan refleks, seperti gerakan wajah dan mata, yakni mengontrol pergerakan bola mata, otot wajah seperti senyum, cemberut, dan juga produksi air mata. Yang kedua, sensasi wajah, contohnya membawa informasi sentuhan, suhu, atau ada nyeri di wajah. Yang ketiga, pendengaran dan keseimbangan, memproses input dari telinga terkait suara. Yang terakhir ada refleks pelindung, fungsinya mengendalikan refleks yang melindungi tubuh seperti saat kita sedang menelan, batuk, bersin, dan muntah. Bagian otak besar yang ketiga ada cerebellum, adalah salah satu bagian utama dari otak yang terletak di bagian belakang kepala, tepat di bawah otak besar. Meskipun ukurannya hanya sekitar 10% dari total volume otak, cerebellum mengandung lebih dari setengah total neuron otak, menjadikannya organ pemrosesan informasi yang sangat padat dan cepat. Cerebellum ini fungsinya sebagai pengoreksi gerakan utama, memastikan setiap aksi yang kita lakukan terkoordinasi dan tepat waktu. Adapun fungsi cerebellum ada sebagai koordinasi gerakan tubuh. Jadi cerebellum memastikan bahwa setiap gerakan yang kita lakukan, baik itu gerakan kasar atau gerakan halus,
seperti contohnya gerakan kasar berjalan. Kalau gerakan halus seperti menulis atau mengancingkan baju. Kemudian menyesuaikan kekuatan, jarak, dan kecepatan kontraksi kelompok otot yang berbeda dalam satu waktu untuk menghasilkan gerakan yang terkoordinasi dan lancar. Kemudian fungsinya ada menjaga keseimbangan dan postur tubuh. Cerebellum terus-menerus menerima informasi sensorik mengenai posisi anggota tubuh dan kepala. Kemudian sebagai penyesuaian otomatis atau refleks postural, cerebellum akan secara cepat memicu penyesuaian pada otot-otot batang tubuh dan kaki. Misalnya, saat kita sedang berjalan di permukaan miring atau terhuyung sedikit, cerebellum tugasnya segera mengirimkan sinyal ke otot untuk berkontraksi dengan kekuatan yang berbeda pada sisi kiri dan kanan untuk mencegah kita terjatuh. Jadi melakukan penyesuaian postur secara otomatis agar tubuh kita tetap stabil dan seimbang. Adapun bagian otak besar yang ketiga ada cerebellum. Cerebellum adalah salah satu bagian utama dari otak yang terletak di bagian belakang kepala, tepat di bawah otak besar. Meskipun ukuran cerebellum hanya sekitar 10% dari total volume otak, tetapi cerebellum mengandung lebih dari setengah total neuron otak. Hal ini menjadikannya organ pemrosesan informasi yang sangat padat dan cepat. Cerebellum fungsinya sebagai pengoreksi gerakan utama dan memastikan setiap aksi yang akan kita lakukan. Adapun fungsinya terbagi menjadi yang pertama, koordinasi gerakan tubuh. Cerebellum memastikan bahwa setiap gerakan yang kita lakukan, baik itu gerakan kasar seperti berjalan maupun gerakan halus seperti menulis dan mengancingkan baju, itu dapat berlangsung mulus, tepat waktu, dan akurat. Koordinasi gerakan tubuh ini menyesuaikan kekuatan jarak, kecepatan, dan kontraksi kelompok otot yang berbeda dalam satu waktu untuk menghasilkan gerakan yang terkoordinasi dan lancar. Fungsi yang kedua, menjaga keseimbangan dan postur tubuh. Cerebellum terus-menerus menerima informasi sensorik mengenai posisi anggota tubuh dan kepala. Penyesuaian otomatis atau disebut refleks postural. Cerebellum akan secara cepat memicu penyesuaian pada otot-otot batang tubuh dan kaki. Contohnya seperti saat kita sedang berjalan di permukaan miring atau terhuyung sedikit, cerebellum akan segera mengirimkan sinyal ke otot untuk berkontraksi dengan kekuatan yang berbeda pada sisi kiri dan sisi kanan untuk mencegah kita akan terjatuh. Jadi, cerebellum melakukan penyesuaian postur tubuh secara otomatis agar kita tetap stabil dan seimbang sehingga tidak terjatuh. Fungsi yang ketiga ada pembelajaran motorik, mempelajari gerakan baru. Seperti menyimpan memori gerakan yang dipraktikkan berulang kali. Ini adalah mekanisme yang memungkinkan kita untuk beradaptasi dan menyempurnakan keterampilan yang membutuhkan latihan, seperti contohnya bermain alat musik, mengendarai sepeda, dan melempar bola tepat di gawang. Seiring waktu, gerakan-gerakan ini menjadi otomatis dan tidak memerlukan pemikiran sadar dari cerebellum. Cerebellum mengubah pola gerakan yang awalnya membutuhkan konsentrasi tinggi dari cerebellum menjadi program motorik otomatis yang disimpan dalam sirkuitnya. Inilah sebabnya mengapa keterampilan seperti berenang dan mengetik tanpa perlu memikirkan secara sadar. Yang keempat, fungsi mengontrol gerakan mata. Membantu mengkoordinasi gerakan mata, memastikan mata bergerak dengan lancar dan stabil saat mengikuti objek atau berpindah fokus. Stabilitas penglihatan seperti memastikan gambar pada retina tetap stabil dan jernih meskipun kepala Anda bergerak, misalnya saat berjalan atau mengangguk. Yang kedua, gerakan mengejar atau smooth
pursuit, cerebellum menghitung kecepatan objek yang bergerak dan menyesuaikan kecepatan mata agar tetap sinkron, menghindari gerakan mata yang tersentak-sentak. Fungsi yang terakhir, peran dalam fungsi kognitif. Cerebellum juga terlibat dalam fungsi non-motorik seperti proses berpikir dan pemecahan masalah. Yang kedua, kemampuan berbahasa seperti tata bahasa dan kelancaran berbicara. Yang ketiga, pengaturan emosi dan suasana hati. Yang keempat, pengurutan dan pengaturan waktu. Cerebellum membantu mengurutkan pikiran dan merencanakan langkah-langkah yang berurutan, baik dalam aktivitas motorik maupun mental. Ini penting saat kita akan melakukan serangkaian langkah untuk mencapai tujuan. Misalnya membuat strategi permainan catur atau mengikuti resep masakan. Oke, langsung aja teman-teman, kita udah sampai di slide yang paling akhir, yaitu hubungan lokasi kerusakan otak dengan gejala perilaku dari segi psikologis teman-teman gitu. Jadi teman-teman, sikap kita itu ya bisa berubah tergantung adanya kerusakan otak pada lokasi tertentu gitu. Misalnya kalau misal ada kerusakan di lobus frontal, di bagian parietal, oksipital, ataupun temporal, itu ada dampaknya masing-masing teman-teman gitu. Kalau misal dari segi frontal teman-teman, dia itu memicu ke dalam kayak kesulitan fungsi kayak kognitif, emosi, sama perilaku teman-teman gitu. Contohnya nih misalnya, kalau misal dari segi lobus frontal itu mungkin ada beberapa orang yang mengalami kayak jadi mungkin sulit berpikir ataupun gampang emosi ataupun ada perilaku dari individu tersebut yang kayak berubah teman-teman. Seperti itu. Kalau misal dari segi lobus parietal, teman-teman, itu ada yang namanya masalah sensorik ataupun disorientasi, teman-teman, gitu. Misalnya nih, korban jadi kayak dia tuh susah banget ngancingin baju karena ada kesalahan sensorik gitu. Itu termasuk contoh dalam lobus parietal gitu. Nggak cuma itu aja, nomor 3 ada yang namanya kerusakan di lobus oksipital teman-teman. Dia itu gangguan kayak penglihatan yang mempengaruhi persepsi lingkungan visual teman-teman gitu. Jadi kalau misal kamu ada kayak ngerasa kerusakan di lobus oksipital, itu gejala yang pertama, dia itu bakalan ada gangguan kayak penglihatan yang kayak aneh teman-teman. Dia itu jadi mudah kebingungan, ngerasa kecemasan, dan juga itu dari segi penglihatannya tuh lagi kayak beda teman-teman. Jadi kayak mungkin sering menghalusinasi gitu. Itu dampak dari kerusakan di lobus oksipital gitu. Di bagian terakhir ada yang namanya kerusakan di lobus temporal, itu bakalan mempengaruhi emosi, bahasa, sama pada memori teman-teman, yang paling fatal ya. Karena menurut aku kita kan pasti butuh banget sama yang namanya memori teman-teman gitu. Nah, kalau si lobus temporal ada kerusakan, itu bakalan ada mempengaruhi dari segi memori teman-teman. Jadi mungkin kalian bakal ngerasain kayak ada beberapa part memori yang kayak kalian ngerasa lupa atau kayak hilang teman-teman gitu. Kalau misal kamu ada kerusakan di lobus temporal, kamu bakal ngerasain yang pertama itu adanya hilang ingatan, bahasa, sama mungkin adanya ketidakseimbangan emosi teman-teman. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.